Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun al muslimun, ittaqullaha haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang dihayati di dalam hati berawal dari lisan kita, yaitu tidak pernah putus atau berhenti mengucapkan kalimat hamdalah. Biasakan setiap hari entah 100 kali, minimal 33 kali, kalikan 5, menzikirkan, mengucapkan alhamdulillah sebagai bukti bahwa kita bersyukur di lisan kita. Kemudian hayati di dalam jiwa, di dalam nafas kita, di dalam hati kita, bahkan masuk ke dalam pembuluh darah kita, mensyukuri nikmatnya Allah. Kemudian diwujudkan dengan a'malus shalihat, mempraktekkan, mengaplikasikan syukur kita itu dengan senantiasa berbuat baik, beribadah kepada Allah. Karena syukur itu tidak hanya teori, butuh bukti. Insya Allah dengan syukur itu maka Allah akan menambah nikmatnya, tidak akan mencabut atau memberi azab kepada kita selama kita ini masih bersyukur pada Allah. Yang kedua, mari kita senantiasa mengupgrade, merefresh, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, yakinnya kita kepada Allah, juga meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa menjadi satu kesatuan, karena tanpa iman tidak akan ada takwa. Kalau tidak yakin pada Allah, maka kita akan gampang untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau kita tidak yakin akan yaumul hisab, adanya hari pertanggungjawaban, maka kita mudah sekali melanggar perintah-perintah Allah dan enggan, malas untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka tidak ada peningkatan ketakwaannya pada Allah. Oleh karena itu, kualitas iman harus terus direfresh, ditingkatkan untuk nanti menjadi orang-orang yang muttaqin. Semakin bertambah usia, tambah ketakwaan kita kepada Allah, takut untuk bermaksiat, senang, semangat untuk melaksanakan perintah Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Seminggu yang lalu kita gegap gembita, bersuka cita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di kampung-kampung, di instansi-instansi merayakan dengan berbagai macam kegiatan dan acara. Ada yang dengan upacara, ada yang dengan tirakatan,
dengan bernyanyi-nyanyi dan seterusnya, dan semua itu adalah bentuk rasa syukur pada Allah bahwa bangsa ini, negara Indonesia ini telah diberikan kemerdekaan oleh Allah atas berkat rahmat Allah dengan perjuangan para pendahulu, para leluhur kita dari zaman dulu lama dan merdeka, dijajah Belanda, dijajah Jepang, sampai akhirnya diproklamirkan kemerdekaan oleh Pak Karno dan Pak Hatta. Nah, syukur itu terhadap bangsa ini sudah merdeka. Pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim sudah merdeka terhadap jiwa kita ini? Karena apa? Karena banyak di antara kita ini sudah hidup di alam merdeka, tapi jiwa kita, diri kita ini tidak merdeka, terbelenggu. Terbelenggu oleh apa? Oleh hal-hal yang tidak baik, yaitu nafsu amarah, nafsu sayyi'ah yang mengajak kepada ketidakbaikan atau kemaksiatan. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, orang yang merdeka sebagaimana disebutkan di dalam syairnya, beliau mengatakan al-'abdu hurrun in qana'a wal hurru 'abdun in tama faqna wala tamna wala tatma faqna wala tatma fama syai'un yasinu siwat tama. Seorang hamba atau al-'abdu itu bisa berarti budak. Hamba sahaya itu layaknya orang yang merdeka jika ia merasa cukup dengan apa yang ada. Dan seorang orang yang merdeka al-hurru itu layaknya seorang hamba sahaya, seorang budak jika ia serakah. Maka fakna, maka terimalah apa yang ada dan jangan serakah, karena sesungguhnya tidak ada perangai yang lebih jelek selain daripada sifat serakah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak tertinggi dari kemerdekaan setiap orang. Orang-orang yang sudah bisa merasa cukup dengan apa yang dimilikinya tidak lagi dikekang dan dibelenggu oleh keinginan nafsunya. Bahkan mereka sendiri yang akan mengontrol nafsu tersebut untuk selalu menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Inilah orang yang merdeka, tidak terbelenggu oleh nafsu keserakahannya, hawanya kurang terus. Begitu juga sebaliknya, serakah dan selalu berharap pada apa yang tidak dimilikinya akan menjadikan manusia sebagai hamba sahaya. Ia tidak lagi bisa mengontrol dirinya, namun dikontrol oleh hawa nafsunya. Perbuatan apapun akan dilakukan demi memuaskan hawa nafsunya, sehingga apa? Gampang melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, menghalalkan segala cara. Dan inilah yang disebut orang yang tidak merdeka. Jadi masih terbelenggu, kelihatannya hidup di alam merdeka tapi jiwanya masih terbelenggu oleh nafsu. Karena itu mari kita semua berusaha untuk bisa menjadi hamba yang merdeka. Dengan cara apa? Dengan cara menerima semua yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Segala ambisi dan keserakahan atas apa yang belum kita miliki segera kita hilangkan, karena hal itulah yang akan menawan diri kita walaupun kita hidup di alam, di negara yang merdeka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan sifat menerima apa adanya yang kita kenal dengan sifat qanaah.
yaitu menerima apa adanya sebagai kanzun atau simpanan yang tidak akan pernah rusak. Sebagaimana sabda beliau, al-qanaatu kanzun la yafna. Menerima apa adanya atau qanaah itu merupakan simpanan yang tidak akan pernah rusak, pernah hilang. Maksud dari hadis ini adalah bahwa dengan memiliki sifat qanaah, kita semua akan menutup mata untuk tidak melihat sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Kita akan bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang kita dapatkan dan akan terus berbaik sangka, husnudzon, bahwa yang kita miliki merupakan nikmat yang terbaik yang harus kita terima. Pentingnya sifat qanaah juga pernah disampaikan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berwasiat, ya bunayya idza talabtal ghina fatlubhu bil qanaah fa innahu malun la yanfudhu wa iyyaka wat tama'a fa innahu faqrun hadirun wa 'alaika bil iyasi mimma fi aidin nas fa innaka la tai'asu min syai'in illa aghnaqallahu anhu. Wahai anakku, apabila kamu ingin mencari kekayaan, maka carilah ia dengan qanaah, karena sesungguhnya ia merupakan harta yang tidak akan pernah habis. Janganlah kamu serakah, karena sesungguhnya ia adalah kefakiran yang akan selalu datang, karena kurang terus hawa. Dan hendaklah kamu berputus asa terhadap sesuatu yang ada di tangan manusia, karena tidaklah kamu berputus asa dari sesuatu melainkan Allah akan menjadikanmu tidak butuh pada sesuatu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang kalau tidak qanaah, apalagi ditambah dengan satu sifat lagi, yaitu iri dan dengki, atau dalam bahasa agama hasad, itu malah lebih merusak lagi. Karena orang yang hasad atau orang yang iri, maka tidak pernah puas terhadap pemberian Allah Ta'ala kepada orang lain. Kepada dirinya sendiri tidak puas dinamakan tidak qanaah. Tapi kalau tidak puas kepada apa yang diberikan Allah kepada orang lain, namanya iri. Kalau ditambah dengan dengki, lebih rusak lagi, yaitu adanya rasa benci, tidak bahagia kalau melihat orang lain diberikan nikmat oleh Allah, sehingga sifat iri dan hati ini akan menghancurkan syukur seseorang. Contoh misalnya, ada orang yang datang memberi kita, yang kita sedang butuh uang 100.000, kita terima. Dia bilang, alhamdulillah Pak matur nuwun, diberikan 100.000 karena dia sedang butuh. Tidak lama di sebelahnya ada orang diberikan oleh orang itu 500.000 rupiah, lebih banyak daripada dia. Kalau yang diberi 100.000 itu punya sifat iri, hati, dengki, hasad, maka dia pasti merasa kurang. Loh, kok aku 100 itu 500. Terus hatinya, janjane tadi sudah bersyukur, kemudian hilang rasa syukurnya karena dia tidak qanaah, ditambah iri hati, ditambah dengki kepada orang lain yang diberi lebih darinya, yaitu tadi 500.000. Nah, sifat ini maka akan menjadi penghilang rasa syukur. Oleh karena itu, maka tentu harus menyadari bahwa sesungguhnya kekayaan itu tidak ada pada harta, tetapi sesungguhnya kekayaan adalah kekayaan jiwa kita. Hilangkan rasa tidak tawakal atau rakus, serakah, tauma, juga menghilangkan rasa hasad, hasud, dengki, iri, dan seterusnya. Maka kita akan menjadi orang yang merdeka. Laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi.
Itulah orang-orang yang merdeka, yang tidak terbelenggu, tertawan hatinya, jiwanya oleh sifat-sifat yang mengikis habis rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kita bisa banyak syukurnya, maka jiwa kita merdeka. Tentu tidak mudah, harus ada latihan-latihan. Pertama, tadi latihan untuk selalu berzikir, mengucapkan lisan kepada Allah, yaitu zikrul alhamdulillah, mengucapkan zikir alhamdulillah. Kemudian tentu harus sabar. Sabar apa? Sabar untuk menerima pemberian Allah tadi, bahwa menyadari kita diberi Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Kemudian bersyukurlah, berterima kasih kepada Allah. Kemudian qanaah. Nah, setelah qanaah inilah maka puncak dari kemerdekaan seorang akan pasrah pada Allah. Apa yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka mari di suasana Agustus ini kita memperingati kemerdekaan tidak hanya bangsa kita tetapi juga diri kita. Kita peringati kemerdekaan diri kita dengan biasa qanaah, tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, dan menyadari bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Kita bersyukur, zikrullah, dengan memuji Allah. Jadi syukur kita itu tidak dengan mengucapkan terima kasih, tapi dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian sedikit khutbah pada Jumat kali ini, mengingatkan kepada diri kita semua untuk senantiasa membebaskan diri kita dari sifat-sifat yang membelenggu, sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit hati yang membelenggu jiwa kita sehingga menjadi orang yang tidak. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang qanaah, yang baik, orang yang semakin hari semakin berkualitas jiwa kita, jiwa yang nanti ketika Allah panggil kita biqalbin salim, dengan hati yang selamat, tidak penuh kedengkian apalagi sifat-sifat jelek-jelek yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala azza wa jal, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu